katanya setelah mandi wajib bisa langsung sholat tanpa wudhu lagi. Lantas kalau kita menyentuh kemaluan saat mandinya, apakah tetap wajib wudhu atau gimana? Nah, bagus nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, memang setelah mandi wajib, kita boleh langsung sholat tanpa perlu berwudu lagi. Namun ada juga hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Man mastadakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Lantas apakah dua hadis berkaitan mandi wajib itu saling bertentangan? Tentu tidak. Maka kita perlu tahu bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan cara mandi wajib yang sempurna, yaitu beliau sebelum memulai mandi membersihkan kemaluannya terlebih dahulu di awal, sehingga saat mandi tidak perlu lagi menyentuh kemaluannya. Jadi setelah mandi bisa sholat tanpa berwudu lagi. Nah, sudah tahu kan? Save dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fiikum. Allahu Akbar. Besti, perhatiin 4 hal ini saat kamu baca takbir. Pertama, hamzah di awal itu suaranya A. Allahu, bukan O. Allahu. Kedua, lam tasydid di lafaz Allah itu suaranya harus ditekan dan ditahan. Allah. Allahu, bukan Allahu. Ketiga, kaf sukun di sini suaranya tertahan dan ada hembusan udara. Ak, bukan mantul. Ak. Dan yang keempat, ro sukun di akhir itu suaranya tebal. Soalnya sebelum ro ada huruf berbaris atas. Akbar. Jadi cara baca takbir yang tepat adalah Allahu Akbar. Buat bacaan sholatmu lebih berkualitas, Teman-teman, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jadi kalau memang kedua tangan memegang dua benda, maka hendaknya bergantian. Jangan dipaksakan dengan tangan kiri, kemudian didorong dengan tangan kanan. Nah, itu ya. Save dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fiikum. Ustaz, apakah pembalut haid itu wajib dibersihkan atau boleh langsung dibuang? Nah, bagus nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, secara nas, dalil Quran dan hadis maupun pendapat para ulama, kita tidak akan menumbuhkan istimbat hukum secara konkret berkaitan sikap seorang perempuan yang haid setelah menggunakan pembalut, apakah itu halal atau haram. Namun, kita bisa menjadikan dalil umum dari Rasulullah SAW ini sebagai landasan yang bunyinya at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah separuh dari keimanan. Maksudnya, jika dirasa memang perlu membersihkan atau setidaknya disiram pembalut itu supaya bersih, sebagai etika agar dianggap seseorang menjaga kebersihannya, maka silakan saja. Dan tentu itu lebih baik. Dan satu lagi, untuk menghindari darah haid seseorang itu digunakan sebagai media sihir oleh orang yang jahat. Nah, sudah tahu kan? Save dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fiikum. Ustadz, apakah boleh mengucapkan selamat Natal karena saya dengar Menteri Agama menyerukan nanti mengadakan Natal bersama. Nah, bagus nih. Khusus yang Muslim. Ayo belajar bareng. Teman-teman, dalam Al-Quran dikabarkan bahwasanya hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh disebabkan anda'u lirrahmani walada. Karena mereka menyerukan Allah yang Maha Pemurah memiliki anak. Maksudnya, sebagai seorang Muslim, kita wajib mengingkari keyakinan yang beranggapan bahwasanya Allah memiliki keturunan, sebagaimana yang diyakini oleh saudara-saudara kita dan Nasrani, termasuk mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Dan bicara toleransi dengan tidak mengusik kegiatan ibadah mereka, insya Allah sudah cukup. Nggak perlu sampai mengorbankan keyakinan kita. Nah, itu ya. Save dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fiikum. Jangan sampai hilang kesempatan emas ini. Bismillah. Yang pertama, kalau sudah makan, jangan lupa baca doa yang dari Rasulullah SAW yang akan menghapus semua dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Apa itu doanya, Syekh? Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Sudah selesai. Tapi ada zikir lebih luar biasa tentang kalau kita pakai baju baru. Seperti ini, luar biasa, Masya Allah. Setelah pakai baju baru, langsung berdoa atau baca zikir, Alhamdulillahilladzi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Ini menghapus semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan dosa-dosa yang akan datang. Luar biasa, hadis sahih.
Jangan lupa share biar menjadi pahala jariah untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika meminta sesuatu dengan cara disolawatin, emang iya? Nah, bagus nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, ada hadis sahih dari Rasulullah SAW yang berbunyi, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala Nabi SAW. Semua doa itu terhalang sampai dibacakan sholat untuk Nabi SAW. Maksudnya, doa akan tertolak bila mana tidak disertai dengan sholawat kepada Nabi. Maka orang yang berhajat sesuatu kemudian ia hadirkan sholawat menyertai permintaannya, maka ia telah menjalankan hal yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Juga doanya bisa lebih cepat dikabulkan. Jadi bukan bid'ah. Orang Nabi langsung kok yang memerintahkan. Ente kadang-kadang. Save dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fikum. Sajikan kalimat gue emang gini orangnya ketika kalian salah. Sering banget gue denger kalimat sakti ini yang seolah-olah bikin semua kesalahan itu jadi halal, jadi wajar. Sorry ya kalau omongan gue nusuk banget, gue emang gini orangnya belak-belakan. Maaf ya gue telat kan, lo tau sendiri gue orangnya suka ngaret. Jangan baper dong, gue emang suka sarkas gini orangnya. Dari semua kalimat itu dan kalimat-kalimat semisalnya, seolah-olah kalimat buruk itu adalah takdir yang gak bisa diubah dan tugas orang lain memaklumi dia. Oke, kita luruskan bareng-bareng yuk. Kalimat gue emang gini orangnya itu bukan self-awareness. Itu adalah kemalasan yang dibungkus dengan kejujuran. Itu adalah ego yang menyamar jadi karakter. Karena logikanya simple. Kalau kamu salah, ya kamu salah. Titik, gak ada lagi. Tugasmu yang minta maaf, kemudian berubah. Bukan malah menyuruh orang lain untuk memahami kesalahanmu. Juga dalam agama kita, agama Islam, mentalitas harus menerima apa adanya itu bahaya banget. Ini adalah sikap anti tazkiyatun nafs, anti penyucian jiwa. Seluruh tujuan agama kita diturunkan, salah satunya adalah untuk perbaikan diri. Pun misi utama Nabi kita yang memperbaiki akhlak kita, menyempurnakan kemuliaan akhlak, juga Islam adalah agama progres. Kalau kita gampang-gampang bilang gue emang gini, kita seolah-olah kayak lagi bilang ke Allah, ya Allah, misi Nabi kita untuk memperbaiki akhlak itu nggak berlaku buat saya. Kayak seolah-olah ngomong gitu men, saya sudah final, saya nggak bisa diubah. Dan kalian sadar nggak sih, kalimat gue emang gini orangnya itu kayak kalimat yang sombong banget gitu. Kayak seolah-olah bilang ini adalah diriku dan kalian semuanya yang ada di sini harus beradaptasi dengan keburukan-keburukanku. Ini adalah bentuk menolak kebenaran bahwa sifatmu itu salah dan meremehkan orang lain, menganggap orang lain tidak penting. Itu adalah definisi kiber kan, definisi sombong yang mana naudzubillah bisa menghalangi diri kita dari surga. Dan juga ini yang paling penting, sifat kalian yang suka belak-belakan itu, yang suka ngaret itu sudah melanggar hak saudara kalian juga. Ingat gak kalian hadis tentang muflis, orang-orang yang bangkrut, kemana dia pada hari kiamat bawa pahala sholatnya, puasanya, pahalanya jadi habis karena ketika di dunia dia suka mencaci maki si fulan, suka nyakitin hati si fulan. Ngeri banget gitu. Lisan kasar kalian itu bisa bikin kalian bangkrut nanti di akhirat. Jadi yuk mulai sekarang ganti mindsetnya. Ini diri gue, lo harus terima apa adanya dengan kalimat ini kekurangan gue dan gue wajib berjuang untuk merubahnya demi ridha Allah dan juga menjaga perasaan sesama. Karakter itu adalah tanah liat yang setiap hari kita bentuk. Kita bisa bentuk lebih baik dengan doa, ilmu, dan juga mujahadah ataupun kesungguhan. Gimana menurut kalian? Tag teman kalian di kolom komentar atau langsung kirim ke DM mereka. Barakallahu fikum. Teman-teman, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang berbunyi, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat bila tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan menguap saat membaca Al-Fatihah dalam salat bisa merusak bacaan kita karena termasuk lahan jali, kekeliruan yang fatal yang menyebabkan salat kita menjadi tidak sah. Jadi solusinya, ulang bacaan saat menguap tersebut. Nah, sudah tahu kan? Save dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fikum. Dalam sholat hingga menyebabkan sholatnya tidak sah. Saat takbiratul ihram, ia mengangkat kedua tangan, namun tidak mengucapkan takbir dengan lisan. Ucapan Allahu Akbar hanya di dalam hati. Hal ini membuat sholatnya tidak sah. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar yang wajib diucapkan dengan lisan, bukan sekedar di dalam hati. Yuk terus belajar dan memperbaiki sholat kita. Share video ini agar semakin banyak yang tahu dan bisa mengamalkannya. Barakallahu fikum. Agar faham, ketika Anda mendapatkan rezeki, yang paling wajib pertama kali untuk dinafkahi adalah istri dan anak-anak Anda, bukan orang tua Anda. Orang tua adalah kewajiban berbakti yang nomor satu secara level prioritas. Akan tetapi untuk urusan nafkah, yang paling wajib dinafkahi adalah istri dan anak-anak Anda. Barakallahu fikum. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Waduh, lupa baca doa kunut lagi. Allahumma hdina fiman hadait. Teman-teman, ada sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi,
mazala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW senantiasa membaca kunut ketika sholat subuh sehingga beliau wafat. Kunut subuh dalam mazhab Syafi'i merupakan sunnah ab'ad dalam sholat, yaitu sesuatu yang sangat dianjurkan, namun jika terlupa dibaca kemudian langsung sujud, maka kita tidak perlu bangun lagi dari sujud untuk melakukan kunut, karena kunut itu sunnah, sedangkan sujud adalah rukun fi'li. Malah kalau kita meninggalkan rukun untuk melakukan yang sunnah, ini bisa membuat sholat kita batal. Jadi solusinya bisa dengan melakukan sujud sahwi di akhir sebelum salam, kalaupun tidak dilakukan juga tidak mengapa. Nah, sudah tahu kan? Save dan share untuk amal jarih kita bersama. Barakallah. Boleh gak sih kita itu membaca Al-Quran atau berzikir dengan berbaring? Kasih gue 1 menit buat jelasin hukumnya. Jadi guys, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tibyan, beliau mengatakan, walau qara'a qa'iman au muttaji'an au ala firashihi au ala ghairi dzalika minal ahwal jaza. Nah, kata beliau, kalau misalnya ada seseorang yang membaca Al-Quran atau berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring, itu boleh. Walahu ajrun, dan dia juga mendapatkan pahala. Namun kata beliau, pahalanya itu jelas beda dengan orang yang membaca Al-Quran dengan duduk, bersila mungkin, dan dengan khusyuk. Di sini beliau juga menambahkan firman Allah SWT, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah SWT, termasuk di dalamnya membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan juga di dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, karena Rasulullah SAW yattaqi'u fi hijri wa ana haidun wa yaqra'ul Quran. Jadi Rasulullah SAW itu pernah membaca Al-Quran di dengkapan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi tahu kan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Barakallahu fikum. Boleh ke kita, ya tahu nggak? Aku tadi kabur pas pelajaran matematik, dulunya nggak tahu. Kira-kira kalau kita dengar itu dari anak kita, enaknya anak kita diapain? Dihukum, dimarahin, suruh push up, lompat harimau, ke depan, ke belakang. Kenapa? Karena dia udah bolos. Kata Pak Ustadz kemarin Nabi SAW bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran membawa pada kebaikan. Kenapa gua disuruh push up? Kan jujur. Kenapa dihukum? Kenapa uang jajan dipotong 70%? Katanya baik. Besok dia mau jujur lagi sama kita? Enggak. Besoknya ketika tanya, gimana pelajaran matematika? Baik. Padahal dia bolos lagi tuh. Kenapa? Karena nggak dihargai. Gara-gara siapa? Kita. Kalau kita mau punishment, mungkin bisa dimengerti. Tapi kalau berhenti sampai di sini, mana apresiasi terhadap kejujuran? Dia jujur. Bisa nggak dia bohong? Bisa. Nggak mudah loh. Jujur tuh butuh keberanian nggak? Butuh. Berarti bukan hanya jujur aja. Keberanian harus kita apresiasi. Jadi kalau kita hukum dia 1 kali, kita harus apresiasi dia 2 kali. Baru fair, baru objektif. Seringkali kan kita enggak. Kita hanya fokus pada kekurangan orang. Sampai anak kita aja kena dengan gaya kita seperti itu.